Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda yang soleh dan soleha? Semoga anak-anak bunda selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan keberkahan pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak bunda yang soleh dan soleha, hari ini kita sudah memasuki tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Hari ini kita memasuki pembelajaran 1 ya. Apakah anak-anak bunda sudah semangat hari ini? Semangat ya. Pembelajaran 1. Nah, di sini ada kata kunci yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dan menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian, Bunda akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan manfaat-manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual yang diamati. Sekarang kita akan mempelajari manfaat dari energi matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Karena adanya matahari yang memancarkan cahayanya, siang hari di bumi akan terasa menjadi terang. Nah, sedangkan panas matahari sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, seperti pada gambar, coba Ananda sekalian perhatikan aktivitas apa saja yang memanfaatkan sinar matahari. Nah, di situ ada seorang ibu yang mengeringkan pakaian dengan memanfaatkan sinar matahari. Pakaian yang basah menjadi kering. Kemudian, sinar matahari pagi juga baik untuk kesehatan. Karena itulah banyak yang melakukan olahraga di pagi hari, seperti seorang bapak itu. Nah, kemudian tumbuhan juga memperoleh manfaat dari sinar matahari, yaitu untuk membantu proses fotosintesis yang salah satunya hasilnya akan menjadi oksigen yang akan dihirup oleh manusia. Kemudian, sinar matahari pagi juga bisa dimanfaatkan untuk menghangatkan badan. Contohnya seperti anak-anak atau bayi yang sedang berjemur itu. Ibu pada anak balita tersebut bertujuan agar si bayi mampu memperoleh vitamin D dari sinar matahari pagi. Nah, itulah manfaat-manfaat sinar matahari pada kehidupan sehari-hari. Di sini Bunda akan menjelaskan matahari sebagai sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Nah, di sini Bunda akan menyebutkan beberapa peran atau manfaat matahari bagi kehidupan di bumi. Yang pertama, membuat terjadinya siang dan malam. Seiring dengan berputarnya bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Kemudian, yang kedua, berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi dataran hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup, juga di laut ataupun di air. Nah, yang ketiga, matahari berperan pada proses fotosintesis pada tumbuhan untuk membuat cadangan makanan. Kemudian, panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Kemudian, panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Manfaatnya juga, cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya. Nah, sumber energi inilah yang merubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Kemudian, cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D. Nah, itulah kita bagus atau sangat baik saat berjemur di pagi hari. Anak-anak bunda yang soleh dan solehah, coba perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, di sini ada
tumbuhan yang sedang melakukan proses fotosintesis. Nah, Bunda tadi sudah menjelaskan bahwasannya matahari bermanfaat untuk membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, setelah itu Bunda akan bertanya, apakah anak-anak Bunda masih ingat apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung dan bagaimana cara menentukannya? Nah, di sini kita akan menentukan gagasan pokok dan pendukung berdasarkan gambar. Nah, kita lihat dulu di sini ada gambar tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Masih ingat ya apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan suatu paragraf. Nah, kalau misalkan gagasan pokok berarti inti bahasan dari suatu paragraf tersebut ya. Sedangkan kalau gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Di sini kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari gambar yang sudah kita lihat. Nah, sekarang kita harus menentukan dulu apa maksud dari gambar tersebut. Nah, di situ kan ada tumbuhan yang sedang melakukan proses fotosintesis yang dibantu oleh matahari. Nah, jadi isi dalam gambar tersebut adalah cahaya matahari merupakan sumber utama kehidupan makhluk hidup. Salah satunya adalah kehidupan bagi tanaman dan tumbuhan untuk membantu proses fotosintesis. Tanpa adanya matahari sendiri, maka tanaman atau tumbuhan di bumi akan mati. Ketika tidak ada tumbuhan di bumi ini, maka manusia akan musnah akibat tidak adanya suplai oksigen dari tumbuhan. Proses fotosintesis pada tumbuhan sendiri akan menghasilkan oksigen yang sangat penting bagi pernapasan pada manusia. Nah, itu adalah maksud dari gambar tersebut. Nah, setelah kita menulisnya, kemudian kita menentukan mana yang gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung. Anak-anak Bunda bisa kan? Nah, kita lihat di sini. Gagasan pokoknya adalah cahaya matahari merupakan sumber utama kehidupan makhluk hidup. Salah satunya adalah kehidupan bagi tanaman atau tumbuhan untuk membantu proses fotosintesis. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah tanpa adanya matahari sendiri, maka tanaman atau tumbuhan di bumi akan mati. Ketika tidak ada tumbuhan di bumi ini, maka manusia akan musnah akibat tidak adanya suplai oksigen dari tumbuhan. Proses fotosintesis pada tumbuhan sendiri akan menghasilkan oksigen yang sangat penting bagi pernapasan manusia. Nah, itu adalah gagasan pendukungnya ya. Nah, sampai di sini apakah anak-anak Bunda sudah mengerti apa yang sudah Bunda sampaikan? Sudah ya, anak-anak Bunda sudah bisa mengidentifikasi gambar dan menuliskan mana gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Baiklah, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Next, kata kuncinya untuk besok yaitu sumber daya alam serta pemanfaatannya dan menyanyikan lagu menanam jagung. Nah, sampai ketemu besok ya anak-anak Bunda yang saleh dan salehah. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.